Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astuti. Apa kabar hari ini, Bu Okta? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Bu Astuti. Bagaimana dengan Bu Astuti? Hari ini saya akhir-akhir ini saya agak kurang baik, Bu. Saya banyak pikiran saya. Oh, begitu ya, Bu ya. Kenapa, Bu? Mungkin ada yang dipikirkan atau suatu permasalahan sehingga membuat Bu Astuti hari ini terlihat tidak bersemangat dan tidak seperti biasanya, yang biasanya sangat ceria dan selalu menyapa kami dengan senyuman. Iya, Bu Okta. Bu Okta ada waktu longgar? Iya, Bu Astuti. Kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar sehingga saya memiliki banyak waktu longgar. Kalau ada waktu, saya pengen bicara atau sharing-sharing Ibu kan tentang masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, Bu Astuti, silahkan dengan senang hati. Apa yang menjadi permasalahan Bu Astuti, insya Allah saya akan siap membantu semampu saya ya Bu Astuti. Terima kasih, Bu Okta. Ya Ibu, sama-sama. Jadi, apa nih yang Ibu Astuti rasakan atau apa yang bisa saya bantu dari permasalahan yang membuat Bu Astuti terpikirkan dan membuat Bu Astuti tidak nyaman selama ini? Begini, Bu Okta, saya jadi bingung mau bicara dari mana karena permasalahan saya ini sangat gimana ya, menurut saya itu sangat berat. Jadi saya bingung mau bicara dari mana dulu. Oh, begitu ya Bu Astuti. Kalau Bu Astuti masih bingung, mungkin Ibu bisa menceritakan tentang apa yang Ibu Astuti rasakan atau yang Ibu Astuti pikirkan itu apa? Mungkin saat ini bisa diceritakan mulai dari situ, Ibu. Sebenarnya itu saya bingung, Bu Okta. Ini perasaan saya itu karena bagaimana ya caranya agar murid-murid saya itu bisa membaca karena masih banyak sekali murid saya yang belum bisa lancar membaca, Bu Okta. Oh, begitu ya Bu Astuti. Jadi Bu Astuti memiliki kendala para murid-muridnya itu belum bisa membaca dengan lancar atau belum bisa membaca dengan baik, begitu ya Bu Astuti ya? Iya, Bu Okta, benar, betul. Saya khawatir sekali karena murid-murid saya ini sebagian besar belum bisa membaca dan masih ada beberapa murid yang huruf aja belum hafal, Ibu Okta. Oh iya, Bu Astuti. Bu Astuti ini mengajar di kelas berapa, Ibu? Saya mengajar kelas 1, Bu Okta. Oh begitu ya, sudah wajar sekali ya Bu. Jika memang kelas 1 mungkin pergantian dari taman kanak-kanak ke kelas 1 mungkin banyak yang belum bisa membaca ya Bu, itu sangat wajar sekali ya Bu ya. Iya, Ibu, tapi kan saya sudah berusaha dari masuk awal, saya sudah mengajarkan atau mengenalkan huruf-huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonal. Jadi kemudian saya drill agar anak-anak mengenal huruf abjad, huruf vokal. Ternyata mereka masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca, bahkan huruf aja masih belum hafal, Ibu. Iya Ibu, sudah sangat wajar ya Bu, karena memang masih kelas 1. Jika memang nanti kita terlalu memaksakan, anak-anak jadi tidak nyaman juga untuk belajar ya Bu ya. Betul. Baik Bu Astuti, hari ini kita ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap. Jadi menurut Bu Astuti dalam percakapan ini, dalam pembicaraan kita ini, pembicaraannya kita ini bertujuan untuk apa sih Bu ini? Sebenarnya saya mau sharing sama Bu Okta itu untuk mencari solusi atau jalan untuk memecahkan permasalahan yang saya alami tadi, Bu, tentang bagaimana agar anak-anak itu bisa lancar membaca semua, yang belum mengenal huruf bisa pelan-pelan bisa mengenal huruf, bahkan semua satu kelas bisa membaca, itu saya sangat senang sekali, Bu. Ya. Iya Ibu Astuti. Mudah-mudahan dalam percakapan kita kali ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Astuti yang tadi ternyata murid-muridnya
banyak yang belum bisa membaca dengan baik dan benar begitu ya Bu ya. Walaupun sebenarnya Bu Astuti juga sudah melakukan berbagai banyak hal agar murid-murid di sekolahnya bisa membaca dengan baik, terutama di kelas 1 ya Bu ya? Iya Ibu, mudah-mudahan ya Ibu nanti setelah saya sharing, saya berbicara dengan Ibu bisa menemukan solusi terbaik untuk memecahkan masalah saya tadi. Walaupun memang kelas saya itu masih transisi, tapi kalau ini kan sudah hampir 1 semester Ibu, sudah tengah semester lebih kok masih ada yang belum mengenal huruf itu loh Bu. Saya jadi bingung seperti kemarin waktu PTS, kan kelas 1 masih dibacakan Ibu. Ya, Jawabannya itu masih saya bacakan. Ada yang bilang, "Bu, huruf M ini gimana? KKE berapa? Bu, ya, huruf N KKE berapa?" Nah, itu mungkin nanti ya. saya bisa menemukan solusi atau jalan terbaik agar anak-anak cepat bisa membaca Ibu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Berarti anak-anak memang masih bingung untuk membedakan, macam-macam huruf bagi mereka ya, Bu, ya. Iya, Apalagi membaca ataupun menulis hurufnya aja masih bingung begitu ya, Bu, ya, ternyata betul permasalahannya. sekali. Betul Ibu sekali, kalau Bu. boleh Jadi, tahu ya, iya, untuk anak-anak itu kira-kira berapa persen atau berapa anak yang belum bisa membaca, atau yang sudah bisa, atau yang sudah lancar banget itu kira-kira jumlahnya Bu Astuti sudah bisa memperkirakan? sudah Ibu. Kan murid saya yang tahun ini kelas 1 ada 17 siswa Ibu. Yang Ya, sudah lancar membaca itu baru 3 anak. iya, Yang belum lancar, yang belum mengenal huruf dulu ya Bu. Yang belum mengenal ya, huruf itu ada sekitar karena 6. 6 anak itu belum mhm, mengenal huruf. Jadi iya. sisanya itu belum lancar. Jadi kalau Oh, iya, dieja itu semisal kemarin pas testing Mbak tadi baca menulis rumah, rumah. Saya kan rumah gitu yang sudah baca kan langsung bisa. Nah, iya, yang belum iya, lalu yang belum pelan-pelan itu ru ya apa RU itu bisa, tapi yang belum mengenal huruf R gimana Bu? R seperti apa? Nah, iya, yang saya anu kan di kelas saya ada huruf-huruf. Nah, itu saya kasih gambar-gambar. Saya bilang R. R itu yang ada gambarnya roti. Nah, anak menunjuk ke oh, iya, belakang, lihat. Oh, R mhm, seperti itu. Itu kalau yang belum bisa huruf. Nah, tapi saya harapkan itu anak-anak semester 1 ini sudah bisa huruf, bahkan mhm, sudah bisa membaca walaupun belum lancar, Ibu. Seperti itu yang saya iya, harapkan. iya. Iya, Ibu, ternyata, dengan tidak bisa membaca dengan lancar, ternyata proses belajar mengajar sampai tes saja, membuat tidak lancar ya, Bu, ternyata ya, Bu, ya. Itu Iya suatu Ibu, kendala apalagi ya. apalagi modul ajarnya sudah tidak saya hiraukan Bu, jujur saja Bu. Ya, Jadi saya yang terpenting anak fokus ke bisa membaca, grade ya, sama betul. nulis, sama berhitung dulu Ibu. Itu Gitu. dulu ya fokusnya ya, Bu, di semester Iya, 1 ini ya, Bu Astuti ya? iya, Baik Bu Astuti, mungkin dengan permasalahan tersebut, bahwa anak-anak belum bisa membaca dengan baik, mungkin Ibu Astuti mengetahui alasan para murid-murid Ibu itu tidak bisa atau belum bisa, membaca dengan lancar, itu mungkin Bu Astuti sudah mengetahui, apa alasannya, Bu? iya Bu, saya sudah mengetahuinya. Kalau di sekolah kan sudah saya lakukan pengenalan huruf, saya drill tentang huruf, kemudian saya lakukan dikte sebelum pelajaran. Tapi di rumah anak-anak itu tidak mengulang. Jadi kalau sudah sampai rumah, mereka tidak mau membuka buku Ibu. Apalagi kan kalau di sini ya saya nggak di desa semua orang tuanya kan bekerja, tidak ada waktu. Mereka padahal anak itu sangat penting membutuhkan perhatian, bimbingan untuk pengenalan atau membaca awal ini Bu. Jika orang tuanya aja tidak mau membimbing, bagaimana nanti jadinya seperti itu Ibu. Jadi anak-anak itu kalau sudah sampai rumah sudah tidak mau buka buku. PR aja kadang tidak dikerjakan. Padahal kan cuma saya suruh menulis huruf abjad, itu tidak dikerjakan. Jadi saya Iya. jadi bingung sebenarnya Ibu. Iya, sebenarnya Bu Astuti juga sudah berusaha sebanyak mungkin ya Bu ya, untuk Iya, membuat para murid-muridnya yang belum bisa menjadi bisa gitu, yang sudah bisa diharapkan lebih bisa lagi, cuman kendalanya memang sangat banyak begitu ya. iya. Mungkin dari kendala-kendala tersebut Bu Astuti bisa apa ya,
bisa menemukan suatu permasalahan tersebut, lalu bagaimana yang Ibu lakukan atas permasalahan-permasalahan yang Ibu Astuti hadapi, Bu? Yang Ibu lakukan apa? Kemarin kan saya sudah melakukan seperti kalau sebelum pelajaran biasanya saya lakukan dikte, Ibu. Ya, Kemudian untuk pengenalan huruf atau membaca biasanya saya gunakan tepuk atau lagu. Kan kalau kelas 1 itu masih iya, senang dengan seperti itu. ya, Saya ice mainkan breaking gitu ya, Bu, ya, nggih, permainan. lagu tentang tepuk huruf vokal, huruf konsonan, pengenalan seperti menggunakan media kartu huruf. Anak-anak Ya, saya suruh maju untuk menghubungkan seperti itu untuk membuat kata. Anak-anak sebenarnya senang, tapi karena tadi tidak diulang lagi di rumah, jadi mereka itu hanya terfokus di sekolah. pola saja. Kemudian karena murid-murid belum lancar membaca, belum bisa mengenal huruf banyak, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan sejawat agar bisa membantu saya untuk memecahkan permasalahan yang saya hadapi itu, Ibu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Berarti tahap-tahap untuk proses belajar mengajar agar para murid-murid Ibu bisa membaca dengan lancar itu sudah Bu Astuti lakukan, bahkan dengan menggunakan ice breaking, tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, sudah Ibu lakukan agar anak-anak sebenarnya bisa semangat belajar begitu ya, Bu, Betul. ya. Iya, Bu. Namun karena permasalahannya di rumah itu jarang belajar atau tidak mendapat pemantauan yang maksimal dari orang tua atau lingkungan di rumahnya gitu ya Bu ya, Iya. menjadikan anak-anak ya sudah belajarnya hanya di sekolah saja gitu kan belum maksimal akhirnya ya Bu Astuti ya. Iya. Iya, ya Bu Astuti. Menurut saya Bu Astuti sudah luar biasa, sudah melakukan proses atau tahapan-tahapan dalam mengajar dengan baik dan Bu Astuti sendiri sudah menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang tadinya anak belum bisa membaca dengan lancar, dengan baik. Bu Astuti sudah tahu sebenarnya untuk solusi dari permasalahan tersebut ya Bu ya. Iya, Ibu. Dan Terima Ibu kasih Astuti ya, Bu. tadi sudah berkolaborasi ya Bu ya, dari kepala sekolah sudah ya Bu ya, terus Sudah, rekan sejawat, sudah, guru-guru juga kerjasama, sudah. bahkan orang tua murid juga diajak kerjasama. Mungkin bentuk kerjasamanya dengan orang tua murid bagaimana Ibu itu bentuknya? Oh ya, kemarin kan kalau setelah kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, kemudian saya mencoba untuk mendapatkan ide dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan kolaborasi dengan wali murid, yaitu dengan memberikan apa itu Bu, jam tambahan setelah pulang sekolah. Tapi kan harus izin dulu Ibu, izin dari orang tua mendapatkan izin agar anaknya pulang agak lebih lama daripada Ya, teman yang sempat pulang lain. ya. Ya, Oke, nanti kan saya gilir yang ya. kalau sendiri pasti kelas 1 nangis Ibu kalau pulang sendiri. Ya, Jadi saya iya, iya, berdua, kelas iya. 2 pulang, yang saya cari yang rumahnya dekat. Nah, dengan Oh, persetujuan orang tua. ya. Kemudian saya juga meminta izin kepala sekolah untuk membeli apa itu minta anggaran buku bacaan Ibu. Jadi buku Oh, bacaan ya. ini nanti saya bagi tiap anak nanti biar dibawa pulang. Nah, Oh, buku bacaan yang dibagi ini nanti berbeda dari tiap anak. Jadi untuk yang belum hafal huruf, nanti saya kasih bacaan tentang pengenalan huruf dulu dengan gambar-gambar. Untuk yang ya. belum lancar, nanti ada tahapnya juga. Mungkin ada dia sudah mengenal penggabungan huruf konsonan dan vokal, nanti ada bukunya sendiri. Ada Ya. yang sudah huruf paten, seperti itu buku sendiri. Hmm. Kemudian untuk yang sudah lancar membaca, biasanya nanti saya akan berikan buku cerita Ibu. Jadi buku cerita. Selain itu juga, selain tadi saya akan lebih mengoptimalkan tentang kegiatan dikte Ibu, dikte sebelum Oh, pelajaran. Karena ya. kegiatan dikte saya itu belum begitu optimal. Jadi akan
tadi setelah kolaborasi dengan rekan sejawat ternyata dioptimalkan lagi Bu Astuti. Jadi saya akan lebih mengoptimalkan lagi kegiatan dikte agar anak-anak cepat bisa. Jadi itu Ibu. Jadi langkah-langkah setelah saya kolaborasi menemukan solusi seperti itu. Wah iya, luar biasa ya Bu Astuti yang Bu Astuti lakukan, mulai dari kerjasama atau berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan meminta izin kepada beliau untuk Bu Astuti memperbanyak literasi ya Bu ya, Ya, mulai dari betul. membaca, menulis, itu dilakukan dengan tahap demi tahap, pastinya tidak mudah ya Bu ya, perlu Iya, keuletan, perlu kesungguhan, perlu semangat ya Bu Astuti ya. iya, Terus rekan sejawat pasti juga diajak kerjasama agar lebih ringan gitu ya Bu ya, karena berat sekali itu memandu anak-anak yang begitu banyak jumlahnya. Kita harus memandu semuanya, pasti butuh rekan sejawat untuk mendampingi kita dalam memandu anak-anak belajar, terutama membaca dan menulis ya Bu ya. iya. Dari orang tua wali juga, Ibu Astuti juga sudah bekerja sama yang luar biasa. Semoga apa yang Ibu Astuti rencanakan hari ini nanti bisa diaplikasikan dengan baik. Berbagai stakeholder yang diajak berkolaborasi, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga para orang tua murid. Saya harapkan atau saya doakan bisa memahami apa yang Bu Astuti inginkan begitu, sehingga anak-anak bisa belajar dengan baik, memahami pelajaran yang Ibu Astuti berikan, mulai dari tahap membaca dan menulis, sehingga saat anak-anak belajar ataupun tes, mereka bisa melakukannya dengan lancar begitu ya Bu Astuti ya. Nggih Wah Bu luar Okta, ya Bu biasa. Okta. Luar biasa yang Bu Astuti lakukan. Semoga Ibu Astuti tetap semangat dan bisa mengaplikasikan rencana aksinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga tetap semangat dan bisa berhasil semuanya mencapai cita-cita yang diinginkan ya Bu. Amin. Iya Ibu Okta, saya juga mengucapkan terima kasih karena berkolaborasi atau sharing dengan Bu Okta, saya bisa menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Rencana saya juga untuk aksi yang tadi saya buat itu akan saya lakukan 1 minggu depan Ibu Okta, karena Ya, kan ya kalau literasi perlu waktu mencarinya dulu Ibu. Insya iya. Allah minggu depan sudah bisa saya lakukan. Semoga nanti semuanya berjalan lancar dan anak-anak sudah bisa membaca pada apa itu Bu semester akhir. Jadi Iya. kan nanti kalau naik kelas 2 sudah lancar, tidak untuk guru kelas 2 tidak ada bebannya seperti itu Ibu. Dan saya kan sebagai guru juga akan merasa lega Ibu. Jadi Iya. sudah bisa mengajarkan anak untuk membaca, menulis lancar. Seperti itu Iya, Ibu. Saya iya luar ucapkan sekali biasa. lagi terima kasih ya Ibu sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu Astuti, sama-sama kita saling memberi semangat, saling mendoakan agar pendidikan di Indonesia ini lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan Bu Astuti tadi akan segera mungkin untuk mengaplikasikan rencana aksinya ya Bu ya, di minggu ini ya Bu ya. Iya, iya Ibu, minggu Betul depan sekali. insya Allah. Oh, minggu depan. Semoga berjalan lancar dan tetap semangat. Salam untuk teman-teman, Ibu guru, Bapak guru yang lain, juga Bapak kepala sekolah, dengan harapan bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik. Dan saya ikut mendoakan semoga Bu Astuti tetap sehat, sehingga bisa menemani putra-putri murid-muridnya belajar di sekolah dengan baik ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan sharing atau curhatan saya. Ya Bu Astuti, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Astuti. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Okta.